倘若固守一世缺失，不因烦念困扰，坚守内心成名与安宁，真正强者。这家伙的目光，这。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-168. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shoyan bersama dengan lainnya mereka menghadapi 3 boneka banseng dari pohon bodhisattva, yang singkatnya mereka membagi tugas untuk mengalahkan ketiga boneka banseng tersebut. Dengan singkat cerita, Shoyan bisa mengalahkan boneka banseng tersebut dengan juga lainnya yang bisa mengalahkan boneka banseng mereka masing-masing. Dan setelahnya pun mereka memasuki pohon bodhisattva, yang di dalam pohon tersebut Shoyan dipengaruhi oleh energi gelap dari pohon itu yang mencoba untuk mempengaruhi Shoyan untuk membawa Shoyan menjadi boneka dari pohon bodhisattva, yang singkatnya Shoyan untungnya bisa terbebas berkat benih bodhisattva. Dan setelahnya Shoyan berpindah tempat dengan menemukan adanya dunia kecil yang di dalamnya adanya pohon bodhisattva yang tampak sedang layu, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Shoyan yang berada di pohon kuno yang tampak sedang mati mencoba untuk mengamatinya, dan tiba-tiba saja Shoyan mendapatkan kilas balik, yang pada kilas balik tersebut Shoyan melihat adanya sosok kuat yang membuat Shoyan kaget karena Shoyan sadar sosok kuat tersebut telah berada di ranah Dodi. Dan dari kilas balik tersebut sosok Dodi itu tampak ia begitu senang karena akhirnya ia menemukan pohon bodhi kuno yang sudah ia cari sangat lama. Dan sosok Dodi tersebut menyerap kekuatan dari esensi pohon bodhi kuno untuk bisa meningkatkan kekuatannya agar semakin kuat dan menguasai dunia. Dan setelahnya tiba-tiba saja adanya sosok Dodi lainnya, yang kemunculan dari sosok Dodi tersebut mengincar Dodi lainnya yang membuat mereka bertarung. Dan setelahnya penglihatan Shoyan selesai, dan berkat penglihatan kilas balik itu membuat Shoyan sadar bahwasanya pohon bodhisattva sekarang berada di kondisi kritis akibat esensinya diambil oleh Dodi sebelumnya. Pada saat itu Shoyan melihat benih Dodi, dan di sini Shoyan teringat bahwasanya benih Dodi ini bisa menghilangkan pengaruh emosi jahat yang kemarin hampir menguasai Shoyan. Dan Shoyan memiliki ide untuk menggunakan benih ini juga menghilangkan emosi jahat yang berada di pohon Dodi ini, yaitu emosi jahat yang sebelumnya telah dipengaruhi oleh Dodi sebelumnya yang telah mengikis pohon bodhisattva. Shoyan menggunakan benih bodhisattva tersebut yang digabungkan dengan apinya, yang hal itu mampu untuk menyembuhkan pohon bodhisattva. Tetapi sayangnya pemurnian tersebut hanya bisa berjalan sebentar karena benih itu yang telah habis dan Shoyan hanya memiliki satu saja. Tetapi di saat itu pohon bodhisattva memberikan benih lainnya yang membuat Shoyan pun menjadi kaget karena benih ini yang sangat banyak. Dan Shoyan sadar kalau pohon bodhisattva telah percaya kepada dirinya dan menyerahkan benih-benih yang dimilikinya untuk bisa memulihkan kondisi dari pohon ini. Shoyan pun dengan senang hati mau menyembuhkan pohon bodhisattva menggunakan benih-benih tersebut. Tetapi dalam proses tersebut Shoyan kehilangan banyak energinya yang membuat Shoyan berhenti di tengah jalan lagi. Dan di saat itu tiba-tiba saja pohon bodhisattva memberikan sebuah formasi yang berbentuk seperti bunga teratai kepada Shoyan, yang formasi itu memberikan energi besar kepada Shoyan sampai membuat Shoyan bisa memulihkan kembali kekuatannya secara instan.
Hal ini membuat Shoyan kagum dengan formasi pohon bodhisattva yang dapat memberikan energi sangat besar kepada dirinya secara instan. Dan setelahnya pun Shoyan melanjutkan pemulihan dari pohon bodhisattva dengan menggunakan benih-benih lainnya. Sedangkan di tempat berbeda kita diperlihatkan dengan rombongan dari Sun Er dan juga lainnya yang berada di tempat yang berbeda dengan kondisi mereka semua yang tertidur. Dan tak lama kemudian Sun Er terbangun dengan kondisi ia mengkhawatirkan Shoyan karena baru saja ia mendapatkan mimpi mengenai Shoyan. Dan Sun Er merasa lega karena semua itu hanya mimpi saja. Dan di sana Sun Er melihat para rombongan lainnya yang juga tertidur, yaitu rombongan Hunyu dan juga Jufeng. Dan dalam mimpi tersebut kocaknya Hunyu ia mimpi mengenai semua anggota tunduk kepada dirinya termasuk dengan klan Phoenix, yang hal itu membuat Jufeng merasa tersinggung. Dan Jufeng pun dengan segera membangunkan Hunyu dengan energinya. Yang setelahnya Hunyu terbangun dan di sini Hunyu menjadi sangat kaget karena ternyata dirinya selama ini tertidur terpengaruh ilusi dari pohon bodhi kuno. Ia kira ia telah berhasil menguasai pohon bodhi kuno tersebut, yang juga tanpa para anggota oleh jiwa lainnya juga tertidur dan mereka terpengaruhi oleh mimpi yang membuat Hunyu resah dan Hunyu pun membangunkan mereka semua. Dan di sana Sun Er bersama dengan lainnya mereka sadar kalau Shoyan tidak berada di tempat mereka dan membuat mereka khawatir di mana keberadaan Shoyan sekarang. Dan sedangkan untuk Shoyan yang memulihkan pohon bodhisattva, singkatnya Shoyan telah berhasil memulihkan pohon bodhisattva dengan telah kembali secara sempurna. Dan setelahnya tiba-tiba saja Shoyan mendapatkan hadiah dari pohon bodhisattva, yaitu Shoyan yang mendapatkan saluran energi besar dari pohon bodhisattva. Dan situasi di luar banyak orang dibuat kaget karena mereka melihat adanya bayangan Shoyan yang berwarna emas berukuran raksasa. Dan di sana pun Gu Qingyang menyadari bahwasannya Shoyan sekarang telah mendapatkan pencerahan dari pohon bodhisattva. Hal ini disetujui oleh Sun Er dan juga lainnya. Mereka mengakui pencerahan dari pohon bodhisattva merupakan salah satu bentuk harta dari pohon bodhisattva, yang dimana jika seseorang mendapatkan pencerahan dari pohon bodhisattva akan bisa untuk mendapatkan pengalaman ratusan reinkarnasi, yang pengalaman tersebut akan bisa untuk menerobos ranah Dodi. Dan mereka sadar kalau Shoyan telah mendapatkan kesempatan yang sangat besar. Sedangkan untuk Hunyu dan juga Jufeng, mereka berdua merasa iri dengan keberhasilan Shoyan. Dan Hunyu bersama dengan Jufeng, mereka berdua setuju untuk mencoba menggagalkan Shoyan dengan mereka maju menyerang Shoyan. Rombongan Sun Er dengan lainnya mereka mencoba untuk menghentikan Hunyu dan juga Jufeng, tetapi sayangnya mereka berdua berhasil menghindar. Dan di saat Jufeng dan juga Hunyu mendekati Shoyan, tiba-tiba saja mereka malah terpental menjauh akibat aura kekuatan dari pohon bodhi kuno. Hal ini pun membuat mereka semua sadar bahwasanya mereka tidak bisa untuk mengganggu Shoyan karena Shoyan yang telah mendapatkan perlindungan dari pohon bodhi kuno. Dan setelahnya pun rombongan Sun Er bersama dengan lainnya mereka langsung menghadang Hunyu dan juga Jufeng agar mereka berdua tidak mengganggu Shoyan. Dan di sana pun Gu Qingyang juga menenangkan kepada Sun Er untuk tidak melakukan tindakan impulsif dan lebih baik mereka sekarang mengawasi saja. Sedangkan untuk Shoyan, ia telah melalui 100 era reinkarnasi, yang hal itu membuat Shoyan mendapatkan pengalaman hidup yang sangat banyak dan juga padat. 倘若固守一世缺失，不因烦念困扰，坚守内心成名与安宁，是有正强者。 Hal itu memberikan pengetahuan, pilihan hidup, dan juga makna hidup yang sangat dalam bagi Shoyan. Dan semua hal itu memberikan peningkatan kepada Shoyan yang juga dirasakan oleh semua orang yang berada di luar. Hunyu bersama dengan Jufeng, mereka semakin khawatir dengan hal ini dan mereka berdua mencoba untuk kembali bergerak untuk menghentikan Shoyan yang menyadari hal tersebut. Dan lalu pun Gu Qingyang meminta kepada semua orang untuk bersiap-siap karena mereka akan menghadapi lagi gangguan dari kedua anggota klan Hun dan juga klan Phoenix. Di saat semua orang sedang bersiap untuk bertarung, mereka dibuat kaget dengan adanya ledakan kekuatan yang berasal dari Shoyan. Dan setelahnya proses dari pencerahan pohon bodhisattva yang telah Shoyan lalui akhirnya telah selesai. Hal ini membuat Sun Er menjadi senang dan setelahnya pun tanpa Shoyan yang telah terbangun, yang di saat itu pun membuat semua orang merasakan adanya perbedaan dari Shoyan. Mereka menyadari kalau Shoyan sekarang memiliki nafas yang lebih kuat daripada sebelumnya dan juga mereka
mereka merasakan tatapan mata yang sangat berbeda dari Shoyan, seperti Shoyan sekarang telah berubah menjadi kepribadian yang berbeda. 这家伙的目光， Dan setelahnya Shoyan bergerak dengan setiap langkahnya bisa memberikan retakan dimensi dan secara singkat langsung berpindah di hadapan Hunyo. Dan pergerakan Shoyan juga diikuti dengan banyak benih pohon bodhisattva yang mengikuti Shoyan. Hal ini membuat banyak orang menjadi kaget karena Shoyan diikuti oleh benih-benih dari pohon bodhi kuno yang termasuk sebagai harta berharga dari pohon bodhi kuno. Hunyo menjadi sangat iri dan menyuruh kepada Shoyan untuk menyerahkan benih pohon bodhi kuno itu dan mengancam kepada Shoyan jika Shoyan tidak menyerahkannya, maka Shoyan tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Tetapi Shoyan dengan santai menjawab kalau ia tidak akan menyerahkan benih ini karena benih ini termasuk harta berharga yang dapat melakukan pemurnian tingkatan 8. Tetapi Jiufeng mencoba untuk menghasut Shoyan dengan mengatakan bahwasanya mereka telah berjuang bersama-sama untuk menghadapi gelombang binatang liar sebelumnya. Shoyan tidak menjawab, ia mengeluarkan benih-benih lainnya dan benih-benih itu diserahkan kepada rombongannya. Dan setelahnya juga Shoyan mengulurkan tangannya dan mengambil 2 benih yang di sini Hunyo dan juga Jiufeng kira benih itu akan diserahkan kepada mereka berdua. Tetapi mereka berdua keliru karena kedua benih itu diserahkan kepada 2 anggota netral dari aliansi Shoyan sebelumnya. Dan setelahnya Shoyan memprovokasi Jiufeng dan juga Hunyo bahwasanya mereka berdua tidak akan mendapatkan benih dari tangan Shoyan, tetapi mereka hanya akan mendapatkan pukulan darinya. Hal ini membuat Jiufeng dan juga Hunyo semakin kesal, dan di sini mereka sadar mereka hanya memiliki pilihan untuk menghadapi Shoyan saja. Mereka semua pun langsung bersiap-siap untuk melakukan pertarungan dengan rombongan dari Guncian dan juga lainnya. Mereka langsung memberikan pelindungan kepada Shoyan. Tetapi Hunyo tidak takut dengan hal tersebut, dan di sana pun Hunyo membagi tugas bersama dengan Jiufeng, yang dimana Jiufeng disuruh untuk menghadapi sisa lainnya, sedangkan Hunyo akan menghadapi Shoyan. Dan setelahnya pertarungan mereka dimulai dengan Hunyo maju menyerang Shoyan. Tetapi Shoyan mampu menahan serangan dari Hunyo, yang bahkan Shoyan membalikkan serangannya kepada Hunyo yang membuat Hunyo terpental. Dan di sana pun Hunyo menyadari bahwasanya Shoyan sekarang telah berada di puncak Dozun 9 perubahan, yang artinya setengah langkah lagi untuk menerobos ranah Banseng. Shoyan pun meremehkan Hunyo dengan bertanya kepada Hunyo apakah hanya sebatas ini saja kemampuan dari Hunyo. Hal itu membuat Hunyo menjadi sangat kesal, dan langsung pun Hunyo menggunakan kemampuan dari klan Hunnya, yaitu mengaktifkan simbol klan Hun yang seketika memberikan tambahan kekuatan bagi Hunyo. Tetapi Shoyan meremehkan Hunyo dengan mengatakan bahwasanya peningkatan itu masih belum cukup untuk bisa menyaingi kekuatan Shoyan. Tetapi Hunyo tidak peduli, yang langsung melepaskan serangan dari telapak tangan jiwanya ke arah Shoyan. Dan Shoyan dengan sangat mudah bisa menahan serangan tersebut, semakin kembali menekan perkataan sebelumnya bahwasanya kekuatan Hunyo masih belum bisa sebanding dengan dirinya. Dan setelahnya Shoyan dengan mudah bisa menghancurkan serangan dari Hunyo. 我说过，死鸭子嘴硬。发起！ Dan setelahnya Shoyan menyerang balik Hunyo dengan hanya sekali serangan dapat menjatuhkan Hunyo sampai membuat Hunyo tidak bisa bergerak kembali. Dan setelahnya juga rombongan Gujian telah menghabisi para rombongan Jiufeng dan juga lainnya. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja mereka mendengar adanya retakan dimensi yang membuat mereka menyadari bahwasanya adanya seseorang yang baru saja tiba di tempat ini. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan pertarungan yang berlanjut, yang pertarungan ini Shoyan bersama dengan rombongannya akan menghadapi penetua dari Aula Jiwa, yaitu penetua Yao, yang dalam pertarungan tersebut tanpa rombongan Shoyan menyerang penetua Yao, yang penetua Yao berada di sebuah armor, yaitu teknik armor 1000 jiwa milik dari Aula Jiwa, yang singkatnya mereka semua bekerja sama. Dan pada akhirnya Shoyan menggunakan teknik api extermination lotusnya untuk menghancurkan armor dari penetua
Penetua Yao. Yang singkatnya, armor Penetua Yao dapat dihancurkan oleh api Extermination Lotusnya Shoyan, dan setelahnya juga pertarungan akan kembali berlanjut dengan adanya bantuan dari Guru Yalau dan juga Penetua Tongsuan dari klan Gu. Tetapi sayangnya kedua orang ini tidak diperlihatkan pada bagian PV, dan setelahnya juga tanpa di bagian akhir. Setelah semua pertarungan selesai, tanpa Sun Er yang akan berpisah dengan Shoyan, dengan Sun Er yang akan kembali ke tempat klan Gu-nya. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 倘若固守一世缺失，不因烦念困扰，坚守内心成名与安宁，是正强者。